Halo geng, kita lanjutin novel Aji Saka. 5 menit doang, 5 menit aja. Lanjutin. Tanggung soalnya punya bagus. Page 8. Peristiwa penting inilah yang hendak diabadikan oleh Prabu Aji Saka agar dapat dikenang sepanjang masa, bukan saja oleh dirinya tapi juga oleh seluruh rakyat di Jawa Tira. Lantas kenangan-kenangan apa yang diciptakan oleh Prabu Aji Saka yang hendak dipersembahkan kepada Dora dan Sembada? Pertama, diciptakannya aksara Jawa yang syarat dengan falsafah kehidupan atau penuh muatan simbolisasi religius spiritual, yakni Hana Caraka, Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Kedua, dibuat suatu penanggalan tahun Saka tahun Jawa yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dua hal tersebut merupakan suatu yang luar biasa bagi orang Jawa, sebab hal itu mencerminkan biasa bagi orang Jawa, sebab hal itu mencerminkan bahwa peradaban dan kebudayaan orang Jawa sudah sangat tinggi, bahkan tak kalah dengan peradaban mancanegara. Tak dipungkiri memang bahwa berkaitan dengan aksara Jawa selama ini terkesan seperti ideologi terbuka. Artinya, siapapun boleh menyampaikan gagasan, ide, pandangan, dan seterusnya untuk menafsirkan aksara Jawa menjadi suatu falsafah yang sangat mendalam. Dan kenyataannya sangat banyak pandangan para pakar dalam menafsirkan falsafah aksara Jawa. Jumlah aksara Jawa yang berjumlah 20 misalnya, banyak pakar yang menafsirkan simbolis dari 20 sifat wajib Allah SWT. Ki R.S. Yudi Partojuwono misalnya berpandangan bahwa dua orang utusan dalam Hana Caraka mencerminkan gambaran orang hidup di dunia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sama-sama menjadi utusan Tuhan. Dua orang utusan laki-laki dan perempuan kemudian beranak pinak atau berkembang menjadi banyak. Sang Caraka yakni antara laki-laki suami dan perempuan istri. Dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tentu seringkali mengalami perselisihan atau cekcok. Dan itulah yang disebut dengan data sawala, yakni kenyataannya benceng, cueng, atau berlainan pendapatnya antara yang satu dengan lainnya. Meski demikian, karena sebagai cara utusan dalam kurung utusan, maka keduanya yakni laki-laki suami dalam kurung suami dan perempuan dalam kurung istri tentu memiliki kelebihannya masing-masing, terutama dalam mengatur dan menjalani kehidupan ini. Dan kenyataannya memang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Begitulah tafsir Yudi Partojuwono berkenaan dengan baris ketiga aksara Jawa pada jayanya. Terakhir yaitu Maga Batanga, dimaknai sebagai pasangan suami istri yang sedang melakukan saresmi dalam kurung hubungan intim, kemudian digambarkan sama-sama menjadi bathang dalam kurung bangkai, yakni dalam keadaan ngelimpruk, tak berdaya atau menjadi luka sesaat. Begitulah makna mati sampiuh dalam kurung sama-sama mati antara suami istri dalam aksara Jawa dalam baris keempat. Dan mati sampiuh tersebut hanya bersifat sementara atau tidak langgeng. Yang tak kalah menariknya yaitu mengenai penanggalan tahun Saka atau tahun Jawa yang dimulai tahun 78 Masehi. Hal itu berarti bahwa lahirnya tahun Saka lebih dahulu daripada lahirnya tahun Hijriah. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan perjalanan matahari, sedang tahun Saka dan tahun Hijriah berdasarkan perjalanan bulan. Jika pembuatan tahun Masehi didasarkan atas peristiwa kelahiran Yesus Nabi Isa alaihissalam, sedangkan tahun Hijrah bertepatan peristiwa hijrah Rasulullah SAW.
dari Makkah ke Madinah. Maka tahun Saka berkenaan dengan kisah mengharukan mati sampiuhnya Dora dan Sembada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.